Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dan keutamaan yang berkaitan tentang azan. Ya. Karena saat ini kayaknya ada beberapa yang sangat-sangat obvious sekali, bahkan ketakutan terhadap azan, bahkan ada ya beberapa orang tertentu yang dengan ya tentunya entah ada sesuatu hal, kalaupun katanya ada niat baik yang mengatur-mengatur tentang adzan dan speaker yang ada di masjid. Tapi tidak membahas hal itu, saya akan membahas tentang hal-hal yang tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang harus kita pahami, dan tentunya kita sudah mafhum semuanya. Ya, baik saudara sekalian, ini adalah bagaimana pengertian dan keutamaan azan secara umum, agar senantiasa, apalagi kita sebagai seorang muslim yang harus wajib ya, laki-laki, agar bisa melakukan untuk azan. Ya saudaraku, inilah pengertian dan keutamaan azan. Ya tentunya azan setiap hari ya, selama 5 kali kaum muslimin mendengar seruan azan yang berkumandang di masjid-masjid ya, yang merdu, yang indah, entah itu dari laki-laki yang anak-anak maupun dewasa, maupun kadang-kadang yang azan ada orang tua juga ya. Dan azan ini adalah tanda untuk memberitahukan bahwa telah masuknya waktu sholat ya, waktu sholat, agar manusia-manusia ya, insan-insan kaum muslimin yang tengah sibuk dengan pekerjaannya sejenak beristirahat, rehat ya, untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika misalkan yang terlelap tidur ya, yang terlelap tidur menjadi terbangun, lantas berwudu dan mengenakan pakaian terbaiknya untuk menunaikan sholat berjamaah insyaallah. Apalagi sebagai seorang laki-laki ininya di masjid kan untuk afdolnya ya, melaksanakan sholat berjamaahnya. Nah sekarang pengertian azan itu sendiri apa sih itu ya? Nah secara makna, bahwa adzan itu secara makna al-i'lam, yang berarti yaitu pengumuman, mengumumkan atau mengumandangkan, atau juga memberitahukan ya. Memberitahukan apa? Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 3, wa dzannu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Dan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat manusia di hari akbar, nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya terlepas diri dari kaum musyrikin. Jadi salah satu di antaranya. Nah, adapun secara syar'i bahwa adzan itu adalah memberitahukan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus ya. Al-Mughni Kitabus Sholat bab adzan. Nah, Ibnu Mulakin rahimahullah berkata bahwa para ulama menyebutkan ada 4 hikmah adzan ya. Yang pertama yaitu menampakkan syiar-syiar Islam, lalu menegakkan kalimatut tauhid dan memberitahukan ya bahwa masuknya waktu sholat telah masuk, dan juga suruhan untuk melakukan sholat berjamaah, tauhidul ahkam. Sekali lagi bahwa diantaranya para ulama menyebutkan ada 4 hikmah adzan. 4 hikmah adzan ya. Ingat, yang pertama adalah menampakkan syiar Islam. Yang kedua menegakkan kalimatut tauhid ya. Menegakkan kalimatut tauhid dan memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Dan selanjutnya yaitu bahwa seruan ini adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Itu diantaranya pengertian-pengertian yang berkaitan tentang adzan ya. Dan keutamaan adzan ini ya, selain tadi pengertian yaitu keutamaan adzan ya, salah satunya yaitu tanda sempurnanya syariat Islam ya, bahwa syariat Islam ini adalah memberi dorongan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah dengan menyebutkan keutamaan ibadah tersebut ya. Dengan tentunya kalimat adzan yang sudah kita hafal ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu adalah kalimat thayyibah ya, kalimat azan yang sehari-hari sebenarnya sudah kita ketahui ya. Dan orang-orang yang tentunya fobia, takut terhadap azan itu hanyalah syaitan ya, dan mungkin orang-orang munafik ya. Ya, salah satu tanda kesempurnaan ya, sempurnanya syariat Islam adalah memberi dorongan kepada umatnya untuk melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam azan tersebut ya. Begitu pula azan. Banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan orang-orang yang menyerukan azan. Nah, orang yang menyerukan azan ini disebut dengan muadzin. Nah, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, idza nudiya lis-sholati adbaru, apabila disuruhkan azan untuk salat, asyaitanu walahu duratun, bahwa syaitan itu pergi berlalu dalam keadaan hingga terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi, hatta la yasma'at ta'dzina, hingga azannya sudah berhenti. Fa idza qadhan nidaa aqbala hatta idza sawaba bis salati adbar. Bila muadzin selesai mengumandangkan azannya, ia datang lagi hingga ketika disuruhkan iqamat, ia berlalu lagi. Begitulah terus ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 608 dan Muslim nomor 1267. Nah, itulah diantara keutamaan azan. Jadi yang takut sama azan ya, dari hadis ini yaitu hanya syaitan yang lari, bahkan sampai terkentut-kentut. Maaf ya, karena saking ketakutannya ya. Tapi kalau kaum muslimin, orang Islam ada yang fobia terhadap azan, maka ini patut dipertanyakan keberislamannya, begitu ya. Bahkan banyak orang yang masuk Islam karena mendengar merdunya suara azan, merdunya suara muadzin. Ya, entah apapun sekarang yang terjadi ya, dengan dilema, ada yang berniat kebaikan, harmonisasi dan lain sebagainya, mengatur tentang azan, ya tentunya kalau mengatur untuk keharmonisan itu diserahkan kepada internal jamaah dan masyarakat, begitu ya. Tidak mengatur bahwa ya speaker dan lain sebagainya, ya semoga saja Allah memberikan jalannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga ia menggambarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya ia rela untuk mengundi untuk mendapatkannya. Nah, ini juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari ya 615 dan Muslim nomor 980. Nah, jadi apabila ada orang-orang yang mengetahui tentang besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang muadzin, orang yang azan ya, dan shaf pertama di dalam sholat, kemudian dia tidak memperolehnya, maka dia pun rela untuk diundi ya, bahkan rela untuk berlari sampai merangkak-rangkak karena betapa utamanya ya untuk azan ini ya. Masya Allah ya. Muawiyah radhiyallahu anhu pun berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'adzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Nah, ini bukan berarti secara fisik lehernya nanti panjang di hari kiamatnya, tetapi mungkin ya panjang keberkahannya, panjang kebaikannya, panjang pahalanya, panjang juga mungkin nanti timbangannya dan sebagainya. Karena ketika kita keyakinan dalam diri seorang muslim ketika kita melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan timbangannya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Apalagi di dalam azan dengan niat menyeru kepada umat manusia ya, khususnya kaum muslimin, dan mengumumkan bahwa mengumumkan bahwa waktu sholat telah tiba, mengajak sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa keutamaannya ya. Nah, dari Abu Sa'id Udri radhiyallahu an mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, tidaklah jin dan manusia la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnu wal insu wal ins wala sya'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantun azan dari seorang muadzin
melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Masya Allah, sangat luar biasa keutamaan adzan ini ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lil mu'adzini muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah." Diampuni bagi muadzin pada akhir azannya, dan setiap yang basah ataupun yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Jadi setiap yang adzan, setiap yang terdengar ya, yang mendengar adzan itu entah tumbuhan yang kering, yang basah, hewan dan sebagainya, maka akan memintakan ampunan bagi seorang muadzin. Begitu luar biasanya keutamaan adzan ini. Keutamaan muadzin ini menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, memanggil, mengumandangkan, mengajak ya, orang-orang yang kaum muslimin khususnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mendoakan para imam dan muadzin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan para muadzin ini. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lilam adzinina. Ya Allah, berikanlah kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin. Masya Allah. Allahumma arsyil a'immah. Ya Allah, berikanlah kelurusan bagi para imam. Ya, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, ya, ibunda Aisyah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'tamanun fa arsyadallaha al-a'immata wa afa 'anil mu'adzinin. Imam itu adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan kepada para imam dan memaafkan para muadzin. Masya Allah ya. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan kepada para imam dan memaafkan para muadzin. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 1669 ya. Ya, demikian mungkin ini adalah keutamaan yang terdapat pada seorang muadzin ya, pada adzan itu sendiri, pada muadzin itu sendiri, dan semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang ketika mendengar sebuah hadis segera mengamalkannya, dan kita tentunya sangat cinta sekali terhadap adzan ya. Jadi jangan sampai menjadi fobia terhadap orang-orang yang mendengar adzan, bahkan mengatur-ngatur tanpa alasan. Speakernya dikecilin, kerasin sekalian ya. Tapi tentunya di waktu-waktu memang waktu adzan tersebut. Jangan sampai ya mengganggu juga, bukan di luar waktu sholat ya. Dalam artian ini adalah dalam rangka syiar ya, dalam waktu sholat, dan tentunya masyarakat tentunya ya tahu ya. Waktu adzan ya ada waktu-waktu sholatnya. Begitu ada waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Dan ini adalah bagian syiar bagaimana kemuliaan adzan itu untuk melafalkan ya, mengucapkan, mengajak ya, mengingatkan, bahkan mengajak ke sholat untuk sholat berjamaah. Semoga tentunya kita sebagai kaum muslimin ya mendapatkan keutamaan ya yang terdapat pada adzan dan juga muadzin yang mengumandangkannya, dan senantiasa tentunya kita akan apa di dalam diri kita akan menjadi ketenangan, bahkan ketika ada panggilan adzan dalam waktu-waktu sholat tentunya kita akan segera untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan semua pekerjaan itu. Demikian mungkin yang bisa disampaikan oleh saya, dan semoga ini hanya mengingatkan untuk diri sendiri, diri pribadi, dan juga untuk mudah-mudahan untuk sekalian agar senantiasa kita sama-sama mengingatkan. Lalu nanti apa saja doa-doa ya, doa-doa antara adzan dan iqamah insyaallah kita akan bahas di lain video kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.